kita pasang ulang. Ini kalau ada bosnya kita pasang bosnya. Setelah kita pasang dua-duanya bosnya, kita tandain lur. Kita tandain pada lubang yang ada pada packing tembaga ini lur. Nah gitu. Setelah kita tandai, habis itu kita lakukan pengeboran ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penggemar Vario. Ya, khususnya buat yang punya motor Vario suka otak-atik. Di sini kita ada blok Vario 125 dan head Vario 150. Vario 125 standarnya standar pistonnya 52,4 dengan pen stroke 13 mili. Vario 150 57,3 dengan pen stroke 14 mili. Jadi yang mau kita bahas hari ini lur, kenapa setiap kita melakukan pembor apan pada motor, khususnya buat motor Vario 125 yang sering terjadi kebocoran. Jadi kenapa pada air radiator setelah dilakukan pemborapan sering terjadi kebocoran pada air radiator? Contohnya seperti menembak, air radiatornya nembak atau ngelegak, atau bisa bahkan jika parah itu air radiatornya bisa keluar lewat knalpot. Nah yang terjadi seperti itu biasanya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu lur? Dikarenakan di sini jika kita melakukan pemborapan penaikan piston dari standarnya, contohnya punya Vario 125 itu standarnya kan 52,4 mili, 52,4 mm. Jadi kita naikkan menjadi 61 ataupun 62. Biasanya rata-rata kawan-kawan yang pingin motornya kenceng itu biasanya beli piston nggak nanggung-nanggung tanpa memikirkan resikonya. Contohnya langsung dinaikkan menjadi 61 ataupun beli blok langsung 62 tanpa melakukan perubahan pada head. Saya jamin pasti bocor. Jadi nanti apabila terjadi kebocoran di batas antara ruang kompresi dan ruang pada lubang air ini, itu yang terjadi motor ngentak bahkan susah hidup. Jika sudah hidup biasanya air radiator itu sampai ke knalpot, sampai ke jos. Nah yang terjadi seperti itu loh. Itu tadi disebabkan karena dinding batas ruang kompresi ini kira-kira berapa mili nih lor? Ini sudah kita boring. Ini sekitar 4 mili ya. 4 mili. Bisa dinampak. 4 mili ya. Tuh. Jadi setelah kita melakukan pemboringan ataupun melakukan pemborapan, di sini batas kompresi pada liner yang membatasi antara air dan ruang kompresi itu nggak semuanya lur, nggak semuanya menahan ruang kompresi. Tidak semua boring ini menahan kompresi dikarenakan pada standar head motor Vario 125 ataupun 150. Nah itu yang terjadi biasanya batas kompresi ataupun liner boring itu yang menahan itu cuma sedikit. Tidak semuanya boring itu
menahan kompresi. Yang sisanya gantung di lubang air ini lur. Jadi solusinya gimana? Solusinya kita lakukan pengecoran pada ruang air. Ini ruang air gunanya untuk mendinginkan motor lur. Apabila nggak kita kasih air, blokmu nggak akan tahan, pasti bakalan baret ataupun nggak lama perhead yang bakalan ngerusak boring baru kawan-kawan. Jadi gitu tadi lur. Ini buat kawan-kawan yang suka oprek-oprek motor Vario, ya sebatas pengalaman ya. Jika kita melakukan pembor-apan, pembelian blok set, contohnya blok 61, 62 ataupun bahkan 63, itu apabila khususnya buat Vario 125, apabila kita tidak melakukan perubahan pada lubang air ini, tak jamin bocor lur. Karena apa? Dia sudah mempunyai kompresi yang tinggi, dan batas ruang kompresi dan ruang air itu sangat tipis sekali. Jadi teorinya, caranya kita harus tutup ulang dan kita geser lubang air ini, kita geser lebih jauh dari ruang kompresi. Gunanya biar liner pada boring itu bisa tertahan pada bagian yang sudah kita cor tadi. Air tetap harus kita gunakan lur. Apabila nggak pakai air, blok tidak akan tahan. Bisa aja, tapi tidak bakalan tahan lama. Jadi solusinya gitu lur. Kita harus melakukan pengecoran ulang pada lubang air ini. Kita cor bagian atasnya aja, tapi jangan juga terlalu tipis, harus sampai dalam. Habis itu kita lakukan pengeboran ulang dengan cara kita beli packing tembaga. Ini bervariasi dari 61, 62, 63, kita pasang ulang. Ini kalau ada bosnya kita pasang bosnya. Setelah kita pasang dua-duanya bosnya, kita tandain lur. Kita tandain pada lubang yang ada di pada packing tembaga ini lur. Nah gitu. Setelah kita tandai, habis itu kita lakukan pengeboran ulang. Gitu lur. Video singkat ini semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang khususnya penggemar buat Vario 125 ataupun Vario 150. Kalau head, perbedaan head pada Vario 150 dan 125 itu berbeda lur. Sudah jelas di situ pistonnya dia beda. Buat Vario 150 itu mempunyai piston ukuran 57, sementara Vario 125 itu mempunyai diametri itu 52,4, kalau nggak salah itu 52,4, dan Vario 150 57,3. Jadi di sini sudah jarak antara air dan ruang kompresi itu dia mempunyai jarak yang lebih besar gitu. Ini jarak bagian batas kompresinya sekitar 58 mili batas luarnya. Jadi bisa 68 mili. 50, sorry lor, 68 mili. 60 pasnya sih 67,8 gitu lur. Jadi video singkat ini semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang penggemar Vario. Jadi khususnya buat Vario 125 ya. Ini kalau kita mau melakukan penaikan piston 62 ataupun yang lebih ekstrim 63, kita harus melakukan pengecoran ulang lur. Ya seperti itulah lur caranya. Jadi kita cor ulang, kita mau pakai packing yang sudah kita. Jadi seperti itu lur. Itu tadi video singkat saya buat kawan-kawan yang mempunyai hobi otak-atik, pengen bore up, pengen agak lebih performa mesinnya, lebih agresif. Cara
cara menanggulangi radiator yang nembak kayak gitu lur. Ya kita harus melakukan pengecoran lah intinya kayak gitu. Khususnya buat Vario 125, jika kita melakukan penaikan piston 62, itu saran saya harus melakukan pergeseran lubang air. Ya kayak gitulah lur. Seperti itulah penjelasan saya buat kawan-kawan yang baru-baru otak-atik motor, khususnya buat yang baru ya, yang baru buat otak-atik motor. Jika kawan punya uang lebih ya ganti aja yang sudah racing. Jadi yang racing itu sudah jelas lubang airnya lebih jauh jaraknya dari ruang kompresi kayak gitu. Ini buat budget untuk bore up tapi mempunyai budget yang istilahnya bisa dibilang kurang kayak gitu lalu. Masih bisa dimanfaatkan, tapi kita harus melakukan pengecoran. Ya kayak gitu aja lur, semoga bermanfaat buat video singkat saya untuk kawan-kawan yang hobi otak-atik. Kayak gitu aja. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.